Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat panah sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat panah sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembahasan yang akan kita bahas ya. Nah, sebelumnya ini intermezzo dulu. Jadi kemarin beberapa kali saya ngevlog pakai topi ini, topi Ertugrul, topi Turki ya. Ada beberapa komen yang tanya, "Kang, topinya kok bagus? Beli di mana?" gitu ya. Oke, ini topi topi Ertugrul bagus, ini nyaman. Bahannya ini bulu, ini kulit ya, kulit domba, dan nyaman banget dipakai gitu ya. Nah, pada umumnya biasanya ini saya dulu saya survei harganya ini kan mahal kalau topi-topi gini ini sekitar 300-400, ada yang 500.000 juga gitu kan, mahal. Nah, ternyata kemarin saya beli ini karena saya dapat harga murah, hanya di bawah 200 ribuan, 185-190an lah segitu. Jadi kok murah, makanya saya beli. Nah, kemarin ada yang tanya belinya di mana gitu ya. Cari aja di marketplace ini ya, di marketplace di Shopee Samnakit sini ya. Ini ada modelnya banyak sekali, harganya kisaran gitu 185-190an. Ini capture-nya pokoknya saya kasih. Cari aja di marketplace di Shopee. Kemarin ada yang komentar, soalnya ada yang tanya, "Kang, ini beli di mana?" gitu ya. Ini ternyata nggak mahal, murah, 190an. Jadi ya yang mahal ada, yang harga 300, 400, 500an juga ada. Cuma ini murah tapi bagus sih kalau menurut saya. Bagus kan modelnya kan ya. Nah, modelnya ada banyak pilihannya. Ini salah satu model saja. Silakan cek aja di Shopee Samnakit. Ini pilih aja. Oke, setelah intermezzo ini ya, saya jawab pertanyaan saja, kemarin ada yang komen. Oke, langsung saja kita ke topiknya. Hari ini kita akan bahas masalah draw length ya, atau pajak tarikan. Ini terkadang ini sering kebanyakan ya, pada umumnya ini para pemanah tidak begitu care terhadap draw length gitu ya. Jadi para pemanah pemula biasanya itu concernnya ke draw width atau berat tarikan. Jadi kalau misal milih busur itu yang berat tarikannya misal berapa lps, 30 lps, 40 lps, 40 lps dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang tidak begitu care terhadap ini panjang tarikannya berapa sih. Misal berat tarikan berapa, draw width-nya 40 lps, ini di panjang tarikan berapa, karena ini sangat berhubungan gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau kita pesan busur misalkan 40 lps gitu ya. Nah, 40 lps ini ditarikan panjang berapa kan gitu kan. Nah, itu kita kadang nggak care, termasuk saya pribadi. Jadi dulu waktu saya awal-awal belajar panahan itu beberapa kali salah beli busur ya, istilahnya salah spek. Jadi saya cuma waktunya tahunya cuma berat tarikan gitu aja, draw width gitu ya. Jadi saya pesan busur 45 lps gitu ya. Ternyata setelah datang saya coba, kok berat banget gitu ya, kok beda seperti yang saya coba di komunitas gitu. Jadi sebelum saya beli busur itu kan saya nyoba dulu. Jadi bagi pemula sebelum beli busur itu alangkah baiknya gabung ke komunitas, tanya-tanya, nyoba busur yang cocok itu berapa, berat tarikan yang cocok berapa, dan jangan lupa panjang tarikan gitu. Jadi waktu itu saya cuma nyoba busur 45 lps milik Master Semut Kecil ya. Itu ketua kurma, waktu itu saya coba, oh ini kayaknya cocok, saya narik berat tarikan 45 lps, pas, nyaman gitu. Saya order busur 45 lps. Nah, ketika nyampe kok kerasa berat gitu, bahkan lebih berat daripada punyanya Semut Kecil gitu. Saya sampai suruh teman-teman nyoba, teman-teman komunitas coba sih tarikan gitu kan. Ternyata mereka semua bilang memang lebih berat gitu. Ternyata setelah diukur, busur itu memang benar 45 lps, tapi di panjang tarikannya itu 26 in. Jadi 45 lps-nya itu di 26 in. Nah, sedangkan busur yang saya coba di komunitas itu 45 lps di 28 in. Bayangkan kalau saya narik di 28 in itu bisa jadi 55 lps. Makanya pantas itu berat banget gitu. Jadi bukan salah boyernya, bukan salah busurnya, tapi kesalahan kita yang memahami bahwa berat tarikan itu sangat berhubungan atau tergantung
pada panjang tarikan. Makanya kita harus benar-benar tahu panjang tarikan kita berapa. Nah gitu ya, misal nih saya punya busur 40 lbs di 28 in. Nah kan gitu. Biasanya busur pasti ada speknya nih, 40 crash garis miring 28 in. Itu berarti dia berat tarikannya 40 lbs di panjang tarikan 28 in. Nah sekarang pertanyaannya, panjang tarikan saya ini berapa? Apakah pas anchor point saya ini 28 in? Kalau memang anchor point saya pas 28 in, maka pas busur itu draw width-nya sesuai dengan tarikan saya. Kalau saya tarik, maka saya mendapatkan benar-benar draw width 40 lbs. Tapi kalau ternyata panjang tarikan saya cuma 26 misalkan, maka realnya ketika kita pakai panah itu busur itu tidak akan mencapai 40 lbs karena tarikan kita hanya di 26. Atau sebaliknya, tarikan kita ternyata panjang 30 ini, kita punya busur 40 lbs di 28, maka ketika kita tarik, maka berat real tarikannya itu lebih dari 40 lbs, bisa-bisa sampai 50 lbs ketika kita tarik, dan itu risiko juga merusak busur karena overdraw. Nah, jadi kasus-kasus ini banyak yang kadang kita tidak sadari. Makanya kita harus benar-benar memastikan panjang tarikan kita itu berapa, draw length kita itu berapa, agar nanti sesuai dengan spek busur kita. Misal, ini kasus ya, saya sendiri ngalami dulu. Saya punya busur 40 lbs, teman saya juga punya busur 40 lbs. Saya nembak di jarak 70 meter sama, teman saya nyampe, saya nggak nyampe. Padahal busurnya sama, aeronya ya kurang lebih beratnya sama, cuma dia nyampe target ya, saya nembak nggak nyampe target. Kenapa? Karena panjang tarikan saya lebih pendek daripada teman saya. Nah, ada juga kasus dari teman saya itu punya busur, sebelumnya itu punya busur turkis. Busur turkis kan cenderung pendek-pendek ya, draw length-nya pendek, sekitar 28. Nah, ternyata teman saya ini panjang tarikannya panjang, jadi dia tarikannya itu di sekitar 30 in. Jadi dia punya busur turkis AJ Archery bending, itu sering bilang ini kok berat ya. Terus yang kedua itu akhirnya sempat terjadi itu crack gitu ya. Nah, tapi setelah dia nyoba busur Korean itu nggak pernah crack, dan dia bilang lebih ringan ini daripada yang busur turkis, padahal beratnya sama, lbs-nya sama. Nah, yang turkis dia overdraw, jadi harusnya itu busur turkis itu idealnya di 28 atau 29 ya, dia draw sampai 30-an. Jadi lbs-nya itu yang misalkan 40 lbs jadinya jadi 50 lbs gitu ya. Sedangkan yang busur Korean itu memang defaultnya itu tarikannya sekitar 30-31 in. Jadi kalau punya busur Korean, kebetulan teman saya itu pakai Nomad ya, Nomad Black Shadow, itu di 31 in 50 lbs ya, ketemunya segitu, memang tarikannya 50 lbs gitu. Jadi ketika dia overdraw dengan busur turki terasa lebih berat, dan resikonya apa? Busurnya itu rawan rusak karena overdraw. Nah, itulah sangat pentingnya kenapa kita harus mengukur panjang tarikan yang real, yang kita miliki sesuai dengan anchor kita. Nah, sekarang gimana caranya, kita langsung saja ya ini. Gimana caranya kita ngukur panjang tarikan kita secara fix, secara pasti, agar kita mengetahui bahwa busur yang kita tarik itu sesuai dengan panjang tarikan kita. Oke, gitu ya. Jadi misal saya punya busur 40 lbs di 28, ternyata panjang tarikan saya 29, maka real yang saya tarik itu lebih dari 40, bisa jadi 45 lbs. Nah, kasarannya seperti itu. Atau kalau panjang tarikan kita kurang ya kurang dari 40 lbs. Jadi bukan salah busurnya, tapi karena panjang tarikan kita yang beda. Oke, langsung saja. Caranya paling mudah atau paling pasti pakai aero. Kita menggunakan aero. Kita siapkan aero. Aero terserah sembarang gitu ya. Yang bisa, yang ukurannya kalau bisa agak panjang 30 in atau lebih, atau 31 in ya, supaya nanti kita kalau ternyata tarikan kita panjang, aeronya masih nyampe. Kalau kita punya ngukur pakai aero yang panjangnya cuma 26 in, nanti kalau tarikan kita ternyata di 28 ya habis aeronya, nggak nyampe. Nah, kita pakai aero.
Terus dari ero ini kita ukur pakai meteran ya, pakai meteran. Ngukurnya itu mulai dari nok lubang nok ya, bukan dari ujung nok ya, bukan dari ujung nok sini, tapi dari lubang nok ya, dari lubang nok kita ukur. Nah, kita tandai ya, mulai dari 26. Jadi 26, 27, 28, 29. Oke, 4 garis saja. Biasanya rata-rata saya soalnya pakai busur Turkis, jadi kurang lebih paling nggak sampai 30. Jadi kita tandai, kita tarik gini ya. Kita tandai mulai dari 26, 27, 28, 29. Oke. 30 lah, oke. Jadi 26, 27, 28, 29, 30 kita tandai ya. Oke, kita tandai pakai apa namanya? Spidol. Oke. Nah, ini kita tandai. Oke. Jadi sebetulnya ini mudah, maksudnya ngetesnya, memastikannya nggak lama. Cuma kenapa tadi intronya saya banyak di depan, karena ini edukasi. Jadi jarang orang yang memperhatikan, termasuk saya sendiri dulu di awal itu nggak care tentang drawling atau panjang tarikan, karena resikonya apa ya, itu tadi kita, apalagi bagi pemula ya, nanti emang sayang kalau misalkan salah beli busur. Kayak saya pernah salah beli busur beberapa kali di awal-awal, gara-gara itu tadi tidak memperhatikan apa drawling, hanya konsennya ke draw width, padahal draw width itu sangat tergantung pada drawling. Oke, setelah kita garis melingkar ya, kita tanda ini, saya tanda ini 26, 27, 28, 29, 30. Oke, kita garis melingkar jadi supaya kelihatan nanti batasnya gitu ya. Ya, sederhana saja. Jadi sering ada kasus seperti itu ya, saya sendiri terutama. Ini teman saya dengan anchor point yang sama, busur panjang apa draw width-nya sama, 70 lbs nyampe, tapi saya nggak nyampe. Nah itu apa ini bedanya, padahal anchor point-nya sama, busurnya lbs-nya sama, satu nyampe satu nggak nyampe. Ternyata apa, tarikannya beda. Tarikan saya lebih pendek daripada tarikan teman saya, jadinya akhirnya nggak nyampe. Oke, itu pengaruh drawling ya. Oke, ini kita sudah tandai 26, 27, 28, 29, 30. Nah, nanti kita tarikan saya panjangnya sampai seberapa, kita nyobanya harus pakai busur. Kalau cuma gini aja nggak pakai busur, itu nanti kita nggak pasti. Jadi kita tarik sampai senyaman anchor point yang biasa kita gunakan. Nah, nanti baru kita coba. Nah, ini saya ada busur ya, terserah mau busur berapa, busur yang biasa kita gunakan. Misal saya biasa menggunakan pakai 40 lbs, tapi saya ngetesnya pakai busur 65 lbs, ya anchor saya nggak bisa maksimal karena nariknya keberatan gitu ya. Jadi busur yang biasa kita pakai, yang nyaman kita pakai lah. Anchor point juga kita pakai anchor point yang nyaman kita pakai. Nah, jadi biasanya kita anchor point di rahang ya, di rahang, di bawah telinga, di bawah telinga, yang senyaman sesuai kita latihan gitu. Jangan misalkan kita latihan di apa namanya rahang, tapi pas kita ngukur drawlingnya kita pakai bawah mata, ya nanti nggak sesuai gitu. Jadi sesuai dengan kebiasaan kita ya. Oke, kita coba, kita ukur. Nah, nanti kita lihat apa namanya di garis yang mana panjang tarikan kita ya. Oke, bismillah, kita tarik sesuai dengan anchor saya di bawah telinga. Oke, bismillah. Nah, ini ya, ini bawah telinga. Oke, nah 1, 2, 3. Oke, jadi gini, kelihatan nggak tadi garisnya? Oke, saya tarik lagi ya. Nah, kelihatan ya, ini kalau saya lihat 1, 2, 3. Oke, jadi garis ketiga. Jadi setelah saya tarik tadi itu di 1, 2, 3, 26, 27, 28. Nah, 28 ini posisi pas
di ujung ya, jadi bukan di ujung, artinya di sini. Nah, di sini. Jadi kita ngukurnya, jadi yang dilihat bukan yang ini, tapi yang ini, yang di sini. Nah, yang di sini. Ujung poinnya nanti sampai segini. Jadi yang kita lihat yang sini ya, bukan yang sini. Oke, jadi 28. Ini kan 26, 27, 28. Jadi tarikan saya pas di 28. Jadi kalau misalkan saya punya busur 40 lbs di 28, ya segitu saya dapatnya. Kalau saya draw, bismillah. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4. Jadi bukan yang garis ketiga, tapi garis yang keempat. Jadi garis yang pas di sini, yang di sini. Nah, yang di sini itu yang garis keempat. Berarti panjang tarikan saya ini 29 in. Oke ya. Jadi ini kan 26, 27, 28, 29. Nah, yang kita ukur yang pakai di sini ini sesuai metode pengukuran penimbangan LBS yang pernah saya bikin videonya. Ini sudah rekomendasi dari Kang Supri. Jadi kalau kita ngukur dari sini nanti nggak akan sesuai dengan real panjang aero ya. Kalau sesuai real panjang aero 29 di sini, nanti sisa poinnya ada di sini. Jadi pas sesuai dengan tarikan kita. Jadi panjang tarikan saya sekitar 29 in. Oke. Jadi misal nih busur nih, ini busur saya 40 lbs misal. Berarti kalau saya narik normal ini maka 29 in. Ini kan 40 lbs di 28 in misalnya. Jadi kalau tarikan saya 29 ini berarti 43 lbs ketika saya tarik. Jadi lebih, bukan overdraw ya. Kalau 28 ke 29 itu masih tolerable, tapi kalau 28 ditarik di 30, 31 itu kasihan busurnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini intinya kita coba memastikan draw length, panjang tarikan kita supaya pas dengan spek busur yang kita gunakan. Jadi kalau kita pengen dapat 40 lbs sesuai dengan panjang tarikan kita, ya misal nih panjang tarikan saya tadi kan 29. Kalau saya pengen dapat 40 lbs di 29, maka saya harus beli busur itu yang kisaran 37 lbs di 28. Maka ketika saya narik di 29 itu saya dapat 40 lbs gitu ya. Jadi kalau seperti busur saya misalnya 40 lbs di 28, maka ketika saya tarik di 29 saya dapatnya lebih berat. Jadi dapatnya itu tarikannya sekitar 43 lbs. Oke. Jadi kalau pengen pas sesuai dengan harapan ya kita ukur dulu draw length panjang tarikan kita, baru kita pesan busurnya ke boyornya ya gitu ya. Apalagi kalau panjang tarikannya misal panjang 30 atau 31, maka harus menyesuaikan, bahkan modelnya juga harus disesuaikan. Busur-busur panjang, kalau Turkish ya pengennya long Turkish ya, jangan Turkish yang biasa, itu biasanya panjang tarikannya cuma 28. Kalau pengen panjang sekalian ya busur Korean gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mana.